Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama ahzabal wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan akhwat, saudara-saudari jamaah salat Idul Fitri Musholat Babus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini yang penuh cerah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya. Baik itu nikmat hakiki yaitu iman dan Islam, kemudian sehat walafiat maupun panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dan kita bisa berkumpul di mushola yang tercinta untuk menunaikan ibadah sholat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan puasa kemarin yang lalu yang telah kita kerjakan selama sebulan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan kita sampai kita merasa menangis dan merintih, bahkan juga merasa terharu. Kita sudah berada di awal bulan Syawal, tepatnya tanggal 1 Syawal. Kita apa yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan kemarin, hampir tiap hari kita kerjakan.
hampir tiap malam kita kerjakan. Baik itu sholat tarawihnya, kemudian tadarus Al-Quran, tilawatil Quran, kemudian kita hampir tiap hari kita menunaikan ibadah sholat tarawih, baik itu di masjid maupun juga di musola. Selama di bulan Ramadan kita mempunyai kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Maka pertanyaannya, apakah nanti di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang kita bisa dapat bertemu kembali dengan bulan sucinya, maupun juga bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, baik itu keluarganya, saudaranya, maupun juga kaum muslimin wal muslimat lainnya. Tentunya perlunya kita renungi bersama-sama bahwa di tanggal 1 Syawal ini tahun 1445 Hijriah, perlunya kita merenungkan pesan Rasulullah SAW, yaitu bertakwalah kalian di mana saja engkau berada. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa berbunyi yaitu dari dua seorang sahabat, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari salah seorang Abu Dzar Jundub bin Junadah, kemudian wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya keburukan ataupun kesalahan itu dapat terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Pesan yang pertama yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Bertakwa itu bukan hanya sekedar berada di dalam masjid ataupun di dalam musola. Bertakwa itu bukan hanya berada di dalam kajian ataupun di dalam majelis taklim saja, melainkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang berkantor. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang belajar ataupun mengajar bagi para guru. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berada di tempat beli ataupun ketika sedang berbisnis berdagang. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendidik seorang anak. Jadi itu kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak cukup hanya berada di dalam mulut saja. Apalagi tidak hanya berada di dalam tempat ibadah, di luar tempat ibadah pun juga perlunya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam bahasa Arab yang disebut adalah muraqabah. Kita selalu berada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis tentang ihsan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallah", hendaklah kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan kalian melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Fa in lam takun tarahu, jikalau engkau tidak melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kalian.
melihat kalian apa yang kita berbuat, melihat kalian apa yang kita ucap, melihat kalian apa yang kita lakukan. Karena semua tubuh kita itu bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya, tangannya, kakinya, matanya, kupingnya, maupun juga terlebihnya itu hatinya, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat. Ya, baik itu malaikat raqib, malaikat mencatat kebaikan, maupun malaikat atid, malaikat yang mencatat amal keburukan. Inilah kita perlu sadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat kita itu pun tidak boleh dianggap sepele. Cari tempat sembunyi, oh di mana kau? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap melihat baik yang sembunyi-sembunyi maupun juga terang-terangan. Makanya kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa di sini ya takut, yaitu kalau secara umumnya. Ada juga secara khususnya itu adalah hati-hati. Semuanya itu juga harus benar-benar hati-hati. Zaman sekarang kan kalau di era digital sekarang ini, kalau kita menggunakan medsos, kalau kita berbicara melalui dari jari jemari, baik itu dari lihat di WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter maupun juga di TikTok, itu pun kalau mengisi adalah video-video yang tidak ada manfaatnya, kalau ada ujaran-ujaran kebencian-kebencian, maka itu pun juga termasuk akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berbijaklah menggunakan media sosial agar kita selalu berkata baik, baik itu berkata baik di dunia nyata maupun juga berkata baik, berperilaku baik, itu pun ada di dunia maya, terlebihnya di media sosial. Yang kedua yakni pesan Rasulullah SAW, yaitu wa'at bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Ikutilah kesalahan disertai dengan kebaikan. Dengan kebaikan maka niscaya itu pun akan dapat menghapusnya. Memang kita semua manusia itu kadang lupa, kadang salah, kadang benar, kadang juga salah, kadang ingat, kadang juga lupa. Maka Nabi SAW bersabda, kullu bani adamal khoto'u. Setiap manusianya itu pasti mempunyai dosa-dosa dan juga kesalahan. Lanjutnya, wa khairul khoto'i at-tawwabun. Sebaik-baik pendosanya di situ adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat di sini berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya kita kembali ke jalan yang benar. Dengan catatan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, dan tak lupa juga tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Mengenai momentum Idul Fitri, bahwa itu merupakan pemutihan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosa kita. Kita suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertaubat kepadanya. Kita kembali bersih, kembali bening sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Makanya puasa selama sebulan yang kita kerjakan, semua dosa-dosanya itu akan terbakar, lalu kita dicuci dosa-dosanya dan kembali bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Bagaimana juga dengan manusia? Itu pun juga harus, di antara dua hal itu memang juga harus benar-benar bersih. Apabila saling memaafkan, saling mencintai, dan juga saling menghargai. Makanya kalau kita mohon maaf, masih punya dendam terhadap orang lain, masih punya rasa benci terhadap sesama kaum muslimin ataupun yang lainnya, meskipun kita sudah
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bagaimana dengan dosa kepada manusia? Itu memang susah sekali mau memaafkan, susah sekali untuk saling berdamai. Jadi istilahnya di dalam peribahasa di sini adalah air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Oleh karenanya hilangkan rasa kebencian yang ada di dalam hati kita, hilangkan rasa amarah yang ada di dalam diri kita, hilangkan rasa iri dan dengki. Karena tiga hal tersebut itu merupakan perbuatan setan yang selalu menggoda manusia, yang tugasnya yaitu adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, membongkar aib-aib orang lain. Jadi kalau kita mempunyai rasa bersalah, janganlah selalu meratapi kesalahan-kesalahan kita. Janganlah bosan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah berkali-kali berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian pesan yang terakhir, yang ketiga, yakni adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlakul karimah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tiba di Madinah ketika di waktu perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada semua manusia, baik itu yang Islam maupun juga Yahudi, baik itu yang mukmin maupun juga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tidak mungkin Rasul SAW mengucap ya ayyuhalladzina amanu, ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Melainkan Nabi SAW mengucap ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Maksudnya dengan tebarkan salam di sini adalah tebarkanlah keselamatan dan juga tebarkanlah kedamaian. Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Banyak sekali para peneliti-peneliti dari barat ataupun orientalis dari barat, terlebihnya dari Eropa, mengira bahwa Islam itu adalah agama yang keras ataupun radikal dalam bahasa intelektualnya. Yang mengatakan Islam itu keras ataupun radikal, maka itu terbantah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya membangun peradaban berdasarkan rahmatan lil alamin, yaitu adalah rahmat bagi semesta alam. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kepadamu kecuali engkau mengutus kepada semesta alam dengan penuh rahmat. Kita Islam artinya itu adalah selamat, artinya itu adalah kedamaian. Makanya kita memang juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan masa lalu kita. Kemudian juga kita perlu berdamai dengan sesama, dengan orang lain, bapak, ibu, dan saudara. Jadi tidak ada lagi yang dinamakan adalah permusuhan. Jadi ciri orang yang beriman yang selalu menebarkan kebaikan dan juga manfaat, itu pun juga termasuk akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Nabi SAW ketika didatangi oleh salah seorang pria, ya Rasul, ma'afdolul a'mal, wahai Rasul, apa amalan yang paling utama? Maka Rasul SAW menjawab, husnul khuluqi, yaitu adalah berakhlak yang baik. Makanya kita mengikuti teladannya Rasul SAW.
Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita yang menjadikan kita hidupnya selamat di dunia dan di akhirat, serta bisa meneladani Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quranul Karim, dan kita termasuk umatnya akan termasuk umat yang diakui oleh Nabi mengikuti uswatun hasanahnya beliau Rasulullah tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-119 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah kalian termasuk orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, dan juga orang-orang yang benar. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita akan selalu menjadi diri pribadi yang jujur, baik itu jujur kepada diri sendiri maupun juga kepada orang lain. Dan semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini maupun juga tahun lalu maupun juga di tahun yang akan datang, insya Allah kita berjumpa kembali dan kita akan selalu menjadi diri pribadi yang bertakwa, yang selalu jujur. Maka tidak ada lagi yang berdusta di antara kita maupun juga berdusta terhadap diri sendiri, dan tidak ada lagi yang namanya berdusta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang beriman selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba Allah yang siddiqin, yang selalu jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wadallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Maafkan kami, maafkan atas kesalahan-kesalahan kami, atas perbuatan-perbuatan kami yang selalu berbohong, selalu berdusta terhadap diri sendiri maupun juga orang lain. Dan maafkanlah kami atas kesalahan kami yang selalu melakukan perkelahian ataupun pertikaian antara sesama manusia. Ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, agar kami senantiasa membangun tali silaturahim, dan panjangkanlah umur kami dengan silaturahim, dan berilah kedamaian kami di hati kami ya Allah. Dan maafkanlah kesalahan adik-adik kami yang soleh dan soleha, dan jadikanlah adik-adik kami, anak-anak kami menjadi yang birrul walidain, yang selalu berbakti kepada orang tua ya Allah. Dan curahkanlah masa depan adik-adik kami dan juga anak-anak kami, serta jadikanlah mereka yang selalu menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dan jadikanlah kami selaku hamba-hambamu menjadi ibadikas solihin, wa ja'alani min ibadikas solihin. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadru'ana wa takhushu'ana wa tamin taghfirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Rabb, berilah kesehatan pada kami, panjang umur pada kami, agar senantiasa kami bertemu dengan saudara-saudara sesama kaum muslimin wal muslimat di bulan Ramadan yang akan datang. Pertemukanlah kami di bulan Ramadan yang akan datang, agar kami senantiasa selalu bermujahadah, selalu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Dan maafkanlah mereka dan ampunilah mereka yang sudah meninggal, yang sudah wafat sehingga tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ighfir lana wa'fu 'anna ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang Al-Fakir sampaikan atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan kami ataupun saya meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati jamaah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.